Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi ya kita dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Muatan terpadu pembelajaran kita hari ini yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Lihatlah gambar di samping kanan ini. Buku merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi. Buku pengetahuan biasanya berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Semua makhluk hidup yang ada di bumi saling berhubungan. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Nah, di sini saya punya bacaan tentang manusia dengan lingkungan alam. Mari kita baca bersama-sama. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memiliki waktu untuk berlayar, menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Hubungan manusia dengan lingkungan alam. Ada dua hubungan, yaitu hubungan positif dan hubungan negatif. Contoh hubungan positif yaitu manusia menanam pohon agar lingkungan kembali hijau. Hubungan negatif contohnya yaitu manusia menebangi hutan dan menyebabkan hutan gundul dan gersang. Nah, di sini ada tugas yang pertama, yaitu kalian harus menjawab pertanyaan berikut ya. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan manusia dengan lingkungan alam. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Materi selanjutnya yaitu pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari membuat kalimat tanya untuk menggali isi teks. Sekarang kita akan mencari ide pokok dari sebuah teks bacaan. Apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah teks bacaan. Bagaimana cara menentukan ide pokok dari teks? Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Dan yang terakhir, tentukan inti dari kalimat utama.
karena ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Setelah memahami pembelajaran tadi, tugas yang kedua yaitu carilah pokok pikiran dan informasi penting berdasarkan bacaan manusia dengan lingkungan alam. Karena ada 5 paragraf, maka setiap paragraf memiliki pokok pikiran. Kalian bisa menuliskan jawaban kalian di tabel ini. Setiap anak di Indonesia memiliki hak yang harus dipenuhi. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Yang pertama adalah hak kelangsungan hidup. Yang kedua, hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Yang ketiga adalah hak tumbuh kembang. Dan yang keempat adalah hak berpartisipasi. Hak-hak peserta didik. Yang pertama, peserta didik mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, peserta didik memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Yang ketiga, peserta didik mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Yang keempat, mendapatkan bantuan fasilitas belajar. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau tingkatnya lebih tinggi sesuai persyaratan. Yang keenam, peserta didik memperoleh nilai hasil belajarnya. Tugas yang ketiga, tulislah hak-hak yang sudah kamu peroleh sebagai pelajar. Tulislah juga pengertian hak, ya, tulis di buku kalian masing-masing.